السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا والنور قلوبنا ومولانا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرضنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أما بعد. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, Pembina Majlis Jamaah Salilana Al-Ustaz Munaif dan Gus Ihya, Gus Muiz, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka semua sehat walafiat, panjang umur fi taatillah, dan mudah-mudahan kepada para jamaah hadir dan hadir, kepada mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita semua sehat walafiat, panjang umur fi taatillah dan istiqamah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat tamu Allah, tamu baginda Rasulullah, alhamdulillah, di malam yang penuh rahmat, di malam yang penuh kenikmatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua istiqamah. Alhamdulillah. Sanajan hujan ieu teh dan ngeunana mah jeung sare. Ngerasan teh Bu? Ngeras Bu? Wayah ieu hujan geus cikos ieu adem ngeunana jeung naon? Molor, sare, ngerasan teh? Tapi masya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda-pemudi yang dirahmati Allah tetap istiqomah, tetap dimudahkan langkah kakinya untuk menghadiri majlis yang mulia. Mudah-mudahan capeknya ibu, capeknya bapak, capeknya kita semuanya di malam hari ini dibalas surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena apa ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keselamatan dunia dan akhirat. Tidak ada keselamatan dunia dan akhirat, tidak ada kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali kita ini dekat dengan Allah dan dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau nanya, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Sing tararik tong tare cimbai. Hoyong tante selamat dunia akhirat. Sintari hoyong tante selamat dunia akhirat. Hoyong bagja dunia akhirat. Yakin? Benar? Leras? Insya Allah. Kita ini pengen sukses dunia akhirat. Kita ini pengen bahagia dunia dan akhirat. Demi Allah, tidak ada kunci untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat melainkan kita semua mendapatkan ridhonya Gusti Allah. Jadi saya tahu ini menhayang selamat dunia akhirat. Kalau pengen selamat dunia akhirat, kalau pengen bagja dunia akhirat, cari ridhonya Allah, cari cintanya Allah. Maka ibu bapak semuanya yang dirahmati Allah, jangan dulu bangga orang aku cinta Gusti Allah. Kadang-kadang namun ditanya, ibu pak cinta terhadap Gusti Allah, pasti saya yakin jawabannya cinta. Nah, jangan dulu bangga lamun orang saukur ngomong cinta ka Gusti Allah. Tapi banggalah ibu, banggalah bapak, banggalah kita semuanya kalau kita semua bisa dicintai oleh Gusti Allah. Betul? Betul tidak? Betul. Belum tentu ada orang aku cinta Gusti Allah cinta orang, belum tentu. Belum tentu kita seorang cinta sama kanjeng Nabi, Nabi cinta sama kita, belum tentu. Tapi kalau ibu bapak sudah mendapatkan cintanya Allah, kita sudah pasti cinta sama Allah. Kalau ibu bapak dicintai oleh kanjeng Nabi Muhammad, sudah pasti kita mencintai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya makanya kan ibu bapak para pemuda-pemudi dalam hati Allah,
Urang teh salat sapoe sadinten seberapa kali? Seberapa kali? 5 kali. 5 kali lamun dihitung kabeh sabaraha rakaat? 17 rakaat. Urang sadinten satu hari salat 5 kali. Selama sehari itu kita salat 17 rakaat. Setiap rakaat kita baca surat Al-Fatihah, betul ya? Di dalam surat Al-Fatihah ibu bapak sering minta doa Gusti Allah dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Betul tidak? Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kita setiap hari sehari 17 kali di dalam sholat minta doa kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Apa sih jalan yang lurus itu? Yaitu jalan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Pertanyaannya, siapa hamba Allah yang Allah berikan kenikmatan, dan siapa mereka yang Allah tunjukkan jalan yang lurus? Hamba yang Allah berikan kenikmatan bukan hamba yang kaya raya di dunia. Hamba yang Allah berikan kenikmatan bukan hamba yang tinggi pangkat jabatan di dunia, melainkan hamba yang Allah berikan kenikmatan yang mana mereka ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus. Dalam ayat yang lain Allah katakan, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Orang-orang yang Allah berikan kenikmatan itu para nabi. Orang-orang yang Allah berikan kenikmatan itu para siddiqin, orang-orang yang jujur. Orang-orang yang Allah berikan kenikmatan itu Pak, wassalihin, orang-orang yang saleh. Itulah mereka orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Dan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan pula adalah orang-orang yang mati syahid. Jadi ibu bapak perlu kita ketahui, orang-orang yang Allah berikan kenikmatan yaitu 4 orang: para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Itu adalah mereka orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Sekarang saya mau nanya, pengen gak kita diberikan oleh Allah kenikmatan? Pengen tidak? Pengen tidak? Nah, kalau pengen dia, jadilah 4 tadi. Ya kalau kita jadi nabi, semua mungkin jadi nabi. Karena semua mungkin orang jadi nabi. Pertama, emang nabi nu terakhir, nabi terakhir, nabi kanjeng, nabi nu kedua paresek. Betul tidak? Ayo nabi pesek, ayo. Ayo itu nabi pesek. Ayo tante. Lain, laras tante. Para nabi itu para orang-orang yang tampan, yang ganteng-ganteng. Mus mau orang mau semua dan mau mungkin jadi nabi. Artinya apa? Kita nggak bisa jadi nabi. Gagal, sudah nggak bisa. Tapi kita masih bisa jadi 3 orang. Kita masih bisa jadi orang siddiq. Kita masih bisa jadi orang-orang yang mati syahid, dan kita masih bisa jadi orang-orang saleh. Nah, beb, kumaha carana jadi jalmi saleh? Kumaha carana jadi orang-orang yang jujur? Kumaha carana jadi orang-orang yang mati syahid? Caranya yuti'illaha war rasul, taat ka Gusti jeung taat ka Kanjeng Nabi. Itu yang hilang zaman sekarang. Zaman sekarang hamba-hambanya Allah, umat-umat Nabi cuma ngaku cintanya di bibir sama Allah, cuma ngaku cintanya di bibir ke Kanjeng Nabi. Lamun kita taat hese pisan, kita sholat komo deui, tapi lamun neangan duit gercep gerak cep ngaras tanda. Lamun ngomeh handphone gercep gerak boro-boro ngorok nu aya ngaras tanda, ngeces nu aya urang mah lamun sore teh ngaras tanda. Nah, waktu tidur itu waktu kesempatan bagi orang-orang yang iri, yang hasut sama kita, untuk memasukkan kepada kita, untuk berniat jahat sama kita. Makanya dianjurkan kalau mau tidur itu wudu, supaya terjaga tubuh kita, terjaga diri kita dari orang-orang yang hasut, dari orang-orang
yang iri, yang ingin menghancurkan kita dan membinasakan kita dengan gangguan-gangguan syaitan. Waliyadzubillahimin. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita sebelum tidur wudu, apa yang kita mimpikan di malam hari itu yakin mimpi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sebelum tidur enggak tanpa wudu, erek mimpi alus baik ya, tetap eta mimpi datang di syaitan. Walaupun itu mimpi bagus. Walaupun itu mimpi ngajak kita tentang dikiru. Kira mimpi nanti. Banyak kejadian. Banyak kejadian. Barusan tadi ada tamu di rumah saya tuh. Bib, saya mimpi Sunan siapa gitu, ngomongnya Sunan Wali Songo lah, Sunan siapa saya lupa. Di dalam mimpinya itu beliau itu ngasih saya suruh puasa, suruh zikir segala macam. Saya tanya sebelumnya, Anda tadi sebelum tidur itu wudu nggak? Parah di cara wudu itu setan. Setan yang ngasih Anda dalam mimpi, bisikan itu dalam mimpi, dalam zikir, dalam puasa itu setan. Kenapa? Karena Anda tidur dalam tanpa wudu. Walaupun mimpinya bagus, ngajarkan ke orang zikir, ngajarkan ke orang puasa, tak lebih lamun datang nanti setan, ujung-ujungnya orang bakal sesat. Waliyadzubillahi min dzalik. Paham tidak? Paham tidak? Yang ketiga, kalau kita tidur sebelum tidur berwudu, kita masih bisa diharapkan bisa berjumpa mimpi dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad hanya mendatangi umatnya di dalam mimpi dalam keadaan umatnya dalam keadaan berwudu. Abang mau saya mimpi Kanjeng Nabi. Sebentar, saya mimpi Kanjeng Nabi. Yakin? Benar. Di ayeuna di wengi ayeuna anjurkeun biasakeun lamun saencan sarewu wudu insya. Makanya lamun kadang-kadang di antara orang di punonnya mimpi orang goreng bae udah macan lah. Di udah orai lah da aku sarena tara wudu. Betul tidak? Betul tidak? Kalau insya Allah mimpinya dalam keadaan wudu, tidurnya dalam keadaan wudu, mimpinya bakal baik-baik. Insya Allah. Dan yang keempat, kalau kita tidur sebelum tidur berwudu, kalau kita itu tidur terakhir kita, insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena kita terakhir tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu. Insya Allah. Maka dari sekarang praktekkan sunnahnya Kanjeng Nabi, praktekkan gaya hidupnya Kanjeng Nabi, supaya apa? Supaya kita selamat dunia dan akhirat, supaya kita ini bagja dunia dan akhirat. Insya Allah. Maka hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat negara kita ini. Negara kita ini sudah terus-terusan diberikan bencana musibah oleh Allah. Betul tidak? Gunung Semeru, banjir, longsor, angin puting beliung. Betul tidak? Terus-terusan itu musibah Allah berikan kepada kita. Sebab apa coba? Karena zaman sekarang manusia itu jauh dari para alim ulama. Zaman sekarang umat zaman sekarang nggak ada yang mau dengar nasihatnya para alim ulama. Ketika nasihat alim ulama tidak ada yang mau didengarkan, ketika nasihat para kiai tidak ada yang mau didengarkan, ya alam yang memberikan nasihat kepada kita, gunung yang memberikan nasihat kepada kita, tsunami yang memberikan nasihat kepada kita, longsor yang memberikan nasihat kepada kita, banjir yang memberikan nasihat kepada kita, gempa yang memberikan nasihat kepada kita, angin puting beliung yang memberikan nasihat kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah tidak ada yang mau mendengarkan nasihat para alim ulama. Betul? Betul tidak? Makanya ibu bapak yang dirahmati Allah, dalam satu hadis Rasulullah katakan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, man ahya sunnati faqad ahyani. Kanjeng Nabi sahajalmi nu ngahirupkeun sunnah-sunnahku, sahajalmi nu ngahirupkeun sunnah-sunnahku, maka sarua bae anjeunna ngahirup
ngahirupkeun kuring deui Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya apa? Berarti dalam orang praktekkan sunnah Nabi Muhammad hirup deui, lain itu maksudnya. Maksudnya begini, kalau ibu bapak mempraktekkan sunnah Nabi Muhammad di keseharian kita, minum dengan cara Nabi, makan dengan sunnah Nabi, masuk WC dengan sunnah Nabi, keluar WC dengan sunnah Nabi, bangun tidur dengan sunnah Nabi, mau tidur dengan sunnah Nabi, maka dengan kita menghidupkan sunnah Nabi di dalam keseharian kita, saruwah bae orang menghadirkan ruh Kanjeng Nabi Muhammad di dalam keseharian kita. Lamun ibu bapak meraktekan sunnah Kanjeng Nabi di rumah tangga ibu dan bapak, saruwah bae ibu bapak menghadirkan ruh Kanjeng Nabi di rumah tangga ibu dan bapak. Kalau kita menghidupkan sunnah Nabi di pasar, di kantor kita, maka sama saja kita menghadirkan ruh Rasulullah di kantor dan di pasar kita. Kalau desa kita, masyarakatnya semuanya mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, maka sama saja di desa kita menghadirkan ruh Nabi Muhammad. Lantas apa manfaatnya jika ruh Nabi Muhammad itu selalu hadir di keseharian kita? Apa manfaatnya jika ruh Nabi Muhammad ada di rumah tangga kita? Apa manfaatnya jika ruh Nabi Muhammad ada di desa kita? Apa manfaatnya jika ruh Nabi Muhammad ada di rumah kita? Manfaatnya dalam Al-Quran Allah katakan, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab sekelompok kaum jika di kelompok kaum itu ada engkau wahai Muhammad. Artinya apa? Kalau ibu, bapak, para pemuda-pemudi yang dirahmati Allah selalu mempraktekkan sunnah Nabi di dalam keseharian kita, selama kita mempraktekkan sunnah Nabi Muhammad, selama kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad dalam keseharian kita, maka kita menghadirkan roh Nabi Muhammad dalam keseharian kita. Dan selama di dalam keseharian kita ada roh Nabi Muhammad, diri kita, keluarga kita, orang tua kita akan dijaga dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di rumah kita ada Nabi Muhammad. Paham? Jika desa ini, masyarakat ini semua kompak mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, erek kuuna, erek RT na, erek RW na, erek kadus na, erek segala macam na, erek masyarakat na ngamalkan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad. Entah itu ngamalkan sunnah Nabi Muhammad minum, entah itu ngamalkan sunnah Nabi Muhammad makan, entah itu mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sholat duhanya, entah itu mengamalkan sunnah Nabi Muhammad ketika mau tidur atau bangun tidur. Jika masyarakat para pemerintahannya kompak mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, maka di desa itu sama saja kita menghadirkan roh Nabi Muhammad. Selama roh Nabi Muhammad ada di desa kita, karena kita umatnya menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, maka yakin desa kita akan dijaga dari adab dan musibah Allah. Kenapa? Karena di desa kita ada Nabi Muhammad. Paham? Paham tidak? Nah, selama ayat Kanjeng Nabi, yakin aman sentosa jauh tidak adab dan musibah. Tah tingali ayeuna ka ayaan urang. Negara orang seueur musibah, negara orang seueur bencana, berarti naon? Masyarakat negara orang, erek masyarakatna, erek aparat pemerintahana sudah jauh dari sunnahnya Kanjeng Nabi, sudah jauh dari realnya Kanjeng Nabi. Kusabab naon? Tingali ada musibah bertubi-tubi menimpa negara kita karena kita semua masyarakatnya jauh dan mengabaikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu bapak si areli lamun orang diberi nasihat ku gunung, geus diberi nasihat ku gempa, geus diberi nasihat ku tsunami, geus diberi nasihat ku banjir, geus diberi nasihat ku longsor, teu daek areling, teu daek aremut, teu daek kamar masjid, teu daek deket jeung alim ulama, teu daek ngaraji, erek diberi nasihat ku naon deui, ambil kurang areling teh, larasan teu. Piraku ku Gusti Allah diberi kiamat. Emang geus siap urang harapan kiamat? Geus siap urang ngarasakeun kiamat. Lamun can siapnya kudu di aya sing areling ka Gusti Allah.
si aremut ka Gusti Allah. Tong sibuk teuing hirup di dunia, tong sibuk teuing ngangan harta, tong sibuk teuing ngangan pangkat, tong sibuk teuing ngangan jabatan. Mangga cari harta, silahkan kerja. Agama Islam tidak melarang kita bekerja dan usaha. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, wa ja'alna nahara ma'asya. Sengaja Allah ciptakan siang hari kepada kita. Untuk apa? Ma'asya, untuk cari sumber kehidupan kok. Silahkan kerja, silahkan ke pasar, silahkan usaha. Tapi tolong jangan jadikan usaha kita, jangan jadikan kerjaan kita lupa ka Gusti Allah. Paham tidak? Paham tidak? Pasti ngaji seperti sebulan sekali, ngaji seminggu sekali. Tengarti orang kadang-kadang. Namun ayah jalmi ngaji seminggu sekali asal capek. Arek nanya orang, dia nanya ya. Aina ngan duit tinggal poe capek. Sirat akan nyata, neraka akan menjadi nyata. Air di dunia, neraka, sirat, adab kubur, cerita. Betul tidak? Da orang masih kena hirup di dunia. Tapi namun orang meninggalkan dunia tinggal cerita, akhirat bakal jadi nyata. Maka alangkah ruginya manusia kalau dia dikasih umur sama Allah, diberikan sehat oleh Allah, diberikan harta oleh Allah, diberikan pangkat jabatan oleh Allah, tidak digunakan pikir emot ke Gusti Allah, tidak digunakan pikir dekat dengan Nabi, maka hartanya, pangkatnya, umurnya akan menjadi sia-sia dan akan menjadikan dia tambah disiksa di neraka Gusti Allah. Wal iyadu billah. Amin. Nah, makanya ibu bapak yang dirahmati Allah, saya di malam hari ini cuma memberikan semangat. Ayo semangat ngaji deh. Ayo semangat dekatan alim ulama. Ayo semangat pikiran. Ayo semangat takwa sama Allah. Ayo semangat duduk di pengajian, karena dengan duduknya ibu di malam hari ini pengajian, dengan duduknya bapak di malam hari ini pengajian, Allah tahan ku seribu bala yang akan menimpa desa ini. Kusabab urang sagrintir aina wangieu pikiran ka Gusti Allah. Kusabab urang sakieu sabaraha puluh orang. Kusabab puluhan orang ini hadir wangieu nu tadina Gusti Allah arek mere bencana ka desa ditahan Gusti Allah. Heula. Hei malaikat, tahan dulu adabnya. Hei malaikat, tahan dulu musibahnya. Masih ada hamba-hamba ku desa itu yang sedang dikirim kepada aku. Alhamdulillah. Komo dia lamun kompak terus pengajiana, komo dia lamun terus istiqomah pengajiana, insyaallah ku sabab malis orang di desa ieu, ku pengajian orang di desa ieu, ngajadikeun tolak balapikeun desa orang ieu. Alhamdulillah, amin ya rabbal amin ya rabbal. Maka mudah-mudahan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pengajian kita, majelis kita malam hari ini jadi majelis yang istiqomah, majelis yang terus bersambung kepada kanjeng Nabi Muhammad, majelis yang terus menjadikan kepada kita kendaraan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, majelis yang terus-terusan menjadikan kita sebagai umat yang mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan zikir kita, shalawat kita, belajar ilmunya kita di majelis malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan pundi-pundi amal ibadah kita untuk bekal kelak kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi asrar al-Fatihah. Amin ya muslimin surata muslimin surata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.